tesan auto tous podaskai proskuneusan auto. Proskuneusan itu menghormati, bukan menyembah. Begitu. Begitu ya. Kata siapa proskuneo itu menyembah? Jadi salah terjemahan itu ya. That's right. That's right. So kalau misalkan ada yang bisa baca Yunani, ini di sini ada Oten nggak? Ada yang bisa baca Yunani? Oberto itu mungkin. Silakan. Oberto itu Islam atau Kristen? Kristen itu. Saya Kristen. Saya Kristen. Oh, Kristen. Muslim. Maaf. Bisa baca Yunani, bro? Iya, bisa saya baca. Silakan. Cuma saya mau tahu apa sebenarnya yang dibahas di sini. Enggak, coba dites dulu bacanya. Baca dulu. Silakan. Bukan maksudnya yang dibahas di sini apa? Bisa Bang Alif jelaskan ke dia itu. Yang dibahas tadi itu ada yang berkata bahwa Ibu Bunda Maria itu menyembah Yesus waktu masih hidup gitu. Nggak, poin awalnya itu pertanyaan saya tadi sama Bang DTC ya, bahwa hal apa yang membuatmu tetap bertahan menjadi seorang Kristen gitu. Itu sih, makanya tadi salah satu poinnya disampaikan adalah bahwa loh, ibunya Yesus aja menyembah Yesus gitu. Maksudnya Bunda Maria aja nyembah Yesus, itu alasan. Yang dibawa adalah Matius 29 barusan. 289 ya. Salah satunya itu gitu. Nah, terus Oberto bisa baca Yunani, silakan. Jadi kalau kita lihat ini, kalau baca dulu. Ini apa nih? Saya baca di sini, saya ada punya di rumah. Nggak bisa baca nggak ini? Jadi maksud saya baca di depan yang saya tunjukkan ini. Katatus Arkaius kai. Arkaius dari mana? Yang mana? Ini depan ini. Iya. Yang kita bahas di sini apa sebenarnya? Bahasa Yunani atau mengenai ketuhanan, mengenai keilahian Yesus? Bahasa Yunani. Untuk apa dibahas sedangkan yang mendengar ini orang Indonesia? Untuk apa? Lah kitab kamu kan bukan bahasa Indonesia, Tong. Bukan, maksudnya untuk apa dibahas bahasa Yunani sementara pendengarnya orang Indonesia? Lah kitab kamu itu original teksnya berbahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Iya, Yesus Christ bukan orang Indonesia. Iya betul, tetapi terjemahan itu seperti King James dengan American Standard Version itu 99% sama. Jadi nggak usah kita bawakan ke sana. Oh, kata siapa sama? Kata siapa? Inti permasalahannya ini apa? Anda kata siapa sama? Yesus sebagai Tuhan. Anda menerima Yesus sebagai Tuhan berdasarkan apa? Berdasarkan ayat-ayat suci atau berdasarkan pendapat Anda dengan menonjolkan ilmu Anda yang memahami bahasa Girika, bahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani. Kata itu siapa bukan sama? pada tempatnya. Itu bukan pada tempatnya. Jadi kalau bisa. Anda tadi tidak bisa. Anda tadi mengutip Matius 19 ayat 28, Matius 8 ayat 9 dalam bahasa Enggak. Coba baca dulu coba. Bisa baca Yunani enggak? Untuk apa dibahas itu? Yang menjadi masalah adalah apakah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia. Alkitab membuat itu semuanya. Berarti ya pada Matius 28 nomor 9 ya, di situ terdapat kata prosekunesan ya, ini prosekunesan itu bukan menyembah tapi menghormati. Ya, dari proskuneo itu sama seperti Yesus. Kau gak usah ngomong proskuneo, coba kau baca ini. Kau bisa baca ini enggak? Proskuneo apa? Kau baca ini. Dalam Matius. Kamu baca dulu tulisan Yunani yang terdapat di layar saya. Santai. Gitu, jangan proskuneo.
Santai. Saya sudah baca tadi, tapi Anda Lah kamu bacanya salah kok pakai interlinear. Nah, Arkaios dari mana? Arkaios dari mana? Itu kah? Arkaios kai mesa yokos. Salah. Kan? Enggak. Jadi Nggak bisa. kalau Anda ini kalau mau diskusi, Ya? yang diinginkan itu adalah bagaimana itu diterjemahkan secara akurat dalam konteks. Nah, Ya, dalam di sini konteks. terjemahannya menyembah. Sedangkan dalam Iya. original teksnya prosekunesan. Prosekunesan itu artinya menghormati. Ya, bukan menyembah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya? bisa saja itu Anda katakan. Bisa saja dari mana? Kau jangan membawa pemahaman kau sendiri, ya. Ada original teksnya di sini. Iya, saya tahu maksud Anda. Jadi Itu kalau membuktikan bahwa terjemahan bahasa Indonesia tidak sama dengan original teksnya. Dan itu jelas. karena Anda berpikir kalau terjemahan itu salah dalam konteks menurut Anda, maka semuanya salah. Oh tidak, bukan menurut saya. Original teksnya ada. Kata siapa salah? Preskuneo itu bisa juga artinya menyembah, sama seperti kata-kata bahasa Indonesia bisa artinya bisa. Kata siapa? Kata siapa nggak bisa? Bisa juga artinya boleh. Jadi Anda ini jangan menyempitkan yang lebar. Mampu nggak Anda berdebat dengan saya mengenai keilahian Yesus dengan Suruh buka kamus, kemanusiaannya? Mau enggak? Kenapa? Mau tidak? Suruh buka kamus saja. Kalau cuman debat lagi atau kalau mau teks ayo. Kita kejam kalau gitu, kita bahas teks. Berani nggak? Untuk apa di sini yang dibahas bagaimana pengetahuan kita mengenai Yesus dan bagaimana itu terjemahkan dalam bahasa yang sangat sederhana, itu dalam bahasa Inggris. Kalau kamu mau bahas bahasa Inggris itu bukan kamu membahas Yesus, kamu bahas David Beckham. Karena Anda berpikir bahwa Alkitab itu tidak bisa terjemahkan ke dalam bahasa lain, toh? Diterjemahkan sih bisa, cuman harusnya terjemahan itu sesuaikan dengan original teksnya. You know? Itulah yang tidak Anda pahami, bahwa Yang nggak paham siapa? Yang paham kan ente. bisa saja salah. Mampu nggak Anda berdebat dengan saya mengenai keilahian dan kemanusiaan Yesus? Ngapain kau bahas Tuhan? Ngapain? Ya itu aja dalam Alkitab. Kesalahan Anda adalah Anda membahas Alkitab, yaitu menurut terjemahan. Itu tidak akan nyambung. Tidak. Karena Anda bukan ahli bahasa, bukan juga sebuah otoritas. Kalau Anda betul-betul paham Alkitab, mari kita bahas per ayat. Semua kita pakai data yang ada. Oh iya. Mau tidak? Saya tantang sekarang. Iya. Oke, kita tunjukkan kalau terjemahan Yunani dengan Aramaik berbeda ya. Untuk apa lari Anda ke terjemahan? Nggak bisa. Sudah lengkap, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Anda berpikir bahwa terjemahan itu, bahwa Alkitab itu tidak bisa terjemahkan. Orang bisa salah terjemahkan, tetapi kalau kita ingat kata proskuneo itu yang kita pahami, itu bisa juga artinya menyembah, bisa juga menghormati, bisa juga orang semacam. Dalam Kisah Para Apostolos pasal ke-16 nomor yang ke-1 ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Ayah seorang Yunani. Tunggu dulu. Ya. Situ kan dikatakan dalam original teksnya ya. Katantesen de kai es derben kai es lustran kai idois mates ya tis en kai onomati Timoteos huios gunaikos iodais pistes patros de Helenos. Nah, di sini ada kata Helenos yang artinya Yunani. Nah, sedangkan kalau kita melihat dalam original teks yang berbahasa Aramaik ya, dalam Kisah Para Apostolos pasal ke-16 nomor yang ke-1 ya. Nah, mari kita lihat sini. Dalam Kisah Para Apostolos pasal ke-16 apakah Yunani? Poin Anda apa? Poin saya terjemahannya lain salah. Kenapa?
Hah? Terjemahan lain bisa salah. Saya sudah katakan, sebuah terjemahan bisa saja salah. Saya sudah katakan itu. Tidak ada terjemahan yang salah. Wamati hawa lederbi midinto wal lustra ya wa khulhun ya talmide demen lustra wamen ya ikononi ya masjidin hawa al ya kan? Anda ini Di sini ya dalam kisah Anda para ini apostolos Anda ini pasal menyombongkan ke-16, diri karena ya. memahami bahasa. Di sini, Sementara bahasa ya, itu dalam bahasa teks kita pada original teksnya dalam kisah para apostolos pasal ke-16 nomor 1, cuman ayatnya cuman secul ini, sesingkat ini. Nah, sedangkan dalam kisah para apostolos ya yang sama ayatnya sepanjang ini. Nah, pertanyaannya mana yang salah? Begitu. Ini original teksnya berbeda antara Aramaik dan Yunanos. Ya. Yang satunya cuman seperti ini, yang dalam Yunani beranak pinak sebanyak ini. Kita Nah, tidak makanya membahas di sini bahasa aslinya atau bahasa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Karena Anda bukan ahli bahasa. Sekarang saya minta. Bukan ahli bahasa, emang lu bisa baca? Hah? Lu baca aja nggak bisa kok. Lu bisa baca Aramaik. Ya, yang sekarang ini pendengarnya itu orang Indonesia atau orang Aramaik atau orang tidak bisa. Original teksnya ada. Ya. Jesus Christ dan murid-muridnya tidak sama sekali berbahasa Indonesia, dan itu jelas. You know? Sekarang kalau kitab suci Anda bahasa Arab, apa semua orang Indonesia bisa bahasa Arab? Memang kita bisa baca kok. Emang kalian terjemahan. Itu artinya apa? Itu artinya Al-Qur'an ada sendiri juga diterjemahkan. Kan? Bagaimana kalau salah terjemahkan itu? Coba. Tapi pemahaman kita bukan pada original teksnya. Bukan pada terjemahannya, tapi pada original teksnya. Tetapi harus ingat, kami orang Kristen, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat mulai ayat 9 sampai seterusnya, ada 17 bahasa di sana. Artinya apa? Tuhan menghargai semua bahasa. Itu harus Anda ingat. Kalau memang betul-betul bahasa Al-Qur'an Anda itu tidak bisa diterjemahkan, jangan Anda katakan bahwa Alkitab tidak bisa diterjemahkan. Salah. Makanya kalau diterjemahkan sih bisa, tetapi rujukan pemahamannya harus berdasarkan original teksnya. Begitu, bukan berdasarkan bahasa Indonesia. Begitu. Lah kalau seperti itu, kenapa original teksnya bisa bertentangan? Yang mana bertentangan? Lah yang tadi beranak pinak. Yang di Aramaik cuman singkat. Kenapa dalam Yunani bisa beranak pinak gimana gitu? Iya. Sekarang saya tanya pada Anda, apakah terjemahan Aramaik itu sama ada apakah terjemahan? Hah? Yesus Kristus kan bukan orang Yunani. Dia kan berbahasa Aramaik. Bukan masalahnya di situ. Perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kan? Memang, tapi Yesusnya bukan orang Yunani. Dia lahirnya di Nazaret. Orang Nazaret sama sekali tidak berbahasa Yunani. Orang Nazaret itu bahasanya Aramaik sama Ibrani. Anda salah paham. Tidak. Lu yang salah paham. Coba dengar. Di kota Alexandria, supaya Anda tahu, di Mesir, itu sebelum Yesus datang ke dunia ini sudah diterjemahkan itu perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Artinya berarti terjemahan dong. Terjemahan bukan original teks. Berarti bahasa Yunani itu, dengarkan, bahasa Yunani itu sudah sama seperti bahasa Inggris sekarang ini digunakan secara umum. Jadi tidak ada sebuah bahasa yang lebih tinggi dari bahasa lain. Itu yang Anda pahami. Karena apa? 17 bahasa dalam Kisah Rasul pasal 2 membuktikan bahwa semua bahasa itu diketahui oleh Tuhan dan dihargai oleh Tuhan. Sekarang kita bahas apa? Mampu nggak Anda berdebat dengan saya mengenai keilahian dan ketuhanan Yesus menurut Alkitab? Silakan aja lu sembah Yesus sebagai Tuhan, bodo amat. Nah di sini dalam ini bahasa Aram, ya dari Biblos Sabda,
Dikatakan Jangan begini. bahasa kita bahas. Perjanjian baru menunjukkan bahwa bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Ya, bahasa Aramaik merupakan bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Iya betul, bisa Ya, saja itu betul. jadi kalau misalkan kamu ngotot cuman sebatas bahasa Yunani, oh tunggu dulu, Yesus Kristus bukan orang Yunani, dia tidak lahir di Yunani, ya, dia berasal ke dunia bukan di Yunani. Kenapa kamu membangga-banggakan Yunani? Saya sudah katakan tadi bahwa bahasa Yunani itu adalah bahasa yang populer pada saat itu. Paham tidak? Kalau itu bahasa yang populer pada saat itu, bahkan sebelum Yesus datang ke dunia ini, apa salahnya kalau dipakai itu di perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani? Apa yang salah? Kan bahasa manusia juga itu. Nah, sekali lagi. Dalam Kisah Para Apostolos pasal ke-16 nomor yang ke-1 dikatakan, Katentesen de kai eis derben kai eis lustran kai ido matetes te tis en kai onomati Timoteos huios gunaikos iodais pistes patros de Helenos. Nah, di sini ya, pada Kisah Para Apostolos pasal ke-16 nomor yang ke-1 sepanjang ini. Sedangkan dalam bahasa Aramaik yang menggunakan bahasanya Yesus Kristus itu sendiri ya, dengan dalil yang sama ya, pasal ke-16 ya, nomor yang ke-1 cuman sesingkat ini. Ya, di sini dalam teks Pesita yang berbahasa Aramaik berkutat di situ yang tidak ada hubungannya dengan bagaimana bahasa Yunani dipakai dalam Kisah Para Apostolos perjanjian pasal baru. ke-16 nomor yang ke-1 dikatakan wemati hawo ya lederbi medinto wal lustra. Nah, cuman pada Kisah Para Apostolos pasal ke-16 nomor yang ke-1 cuman sesingkat ini. Sedangkan dalam teks Yunani ya beranak pinak sebanyak ini. Pertanyaannya, mana yang salah? Sedangkan Aramaik merupakan bahasa original teksnya Yesus Kristus itu sendiri. Sekarang saya tanya pada Anda, mana lebih dulu dituliskan itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Kenapa? Mana lebih dulu? Harusnya memang harus Aramaik. Oh tidak, bahasa Yunani dipakai. Lihat semua manuskrip itu dalam bahasa Yunani, hampir semua 5.000 itu, hampir 5.000 manuskrip itu. Artinya bahwa penulisan perjanjian baru itu memakai bahasa bahasa Yunani, dan itu tidak salah. Makanya nama-nama dari para apostol itu adalah berbau bahasa Yunani. Sekali lagi saya kutip dari sini ya. Kutip dari sini. Matthew bahasa Aram. Nah, di sini mengatakan ya, Perjanjian baru menunjukkan bahwa bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya. Kita mendapatkan sejumlah ungkapannya ya dalam bahasa Aram yang dialiksarakan ke dalam bahasa Yunanos. Yang paling lazim yang paling lazim adalah frase diterjemahkan ke ungkapan kuno. Coba Anda dengar. Dalam KJV sesungguhnya Indonesia yang lain adalah talitakum pada Markus 5:41, pada Markus 7:34 pada kata itfata. Nah, sekalipun tertulis menggunakan bahasa Yunani sekalipun tertulis menggunakan bahasa Yunani tertulis menggunakan alfabet Yunani, tetapi ketika dibaca itu bukan bahasa Yunani, itu Aramaik tong. Sebelum ngomong sikat gigi dulu gitu ya. Begitu ya. Berarti terdapat indikasi di situ ya. Ada rujukan naskah sebelum bahasa Yunani itu muncul di atas permukaan bumi, ada rujukan naskah bahasa Aramaiknya yang hingga hari ini masih gelap gulita ya. Dan itu jelas, faktanya ada. Ya, setiap merekam perkataannya Yesus Kristus itu sendiri, sekalipun tertulis menggunakan bahasa Yunani, sekalipun tertulis menggunakan abjad Yunani, tapi ketika dibaca itu bukan bahasa Yunani, itu bahasa Aramaik. Ya, talitakum dan infata itu bukan bahasa Yunani. Kamu jangan ketawa, tong. Mulut lu bau. Otak Anda itu di mana? Kalau dituliskan dalam bahasa Yunani, mengapa tidak diartikan dalam bahasa Yunani?
Sekalipun Ya memang itu bukan terjemahan, itu original teks. Kamu paksa sekali untuk mau diartikan. Mabuk kau ini. manuskripnya saja 5.000 lebih itu sebagian besar dalam bahasa Yunani. Kenapa? Mana ada Berarti ini? itu kan Manuskrip bahasa aslinya tidak disampaikan, Pak. Harusnya kan bahasa Aramaik, Ditulis. bahasa yang mereka pakai untuk berbicara. Ya, Anda tidak lihat bahwa meskipun Yesus sebagai orang Yahudi, ingat ya, saya sudah buat tadi gambarannya. Ketika sebelum Yesus datang ke dunia ini, sudah diterjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani, yaitu di kota Alexandria, Mesir. Sebelum Yesus datang, perhatikan ya. Perjanjian lama bukan bahasa Yunani, Tong. Jangan maksa kau kalau masih mimpi, mendingan kau tidur dulu, ya. Mose kidel terami sinai umesara wesara wezot lehosyo lezekanin leanse kenesa tagerola. Dan itu jelas dalam Pirkei Avot. Kalau aku tunjukkan Ibrani, kau lagi ketinggalan kau. Anda mampu enggak? Ini Kita berdebat mengenai keilahian dan kemanusiaan Yesus. Pak Alberto, Ya? Yesus itu kan tinggal di wilayahnya Yahudi Israel yang pada masa itu katanya berbahasa Aramaik. Jadi tidak wajar juga kalau ditulis dalam bahasa Ibrani dia menyampaikan Taurat. Karena dia menggunakan bahasanya Aramaik. Bagaimana? Anda tidak bisa mengatur Tuhan kalau dia memilih bahasa Yunani. Tidak boleh. Karena semua bahasa itu diakui oleh Tuhan. Saya sudah buat tadi gambaran dalam Kisah Rasul pasal 2, ada sekitar 17 bahasa. Mengapa Tuhan memakai? Itu urusan Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Jadi Anda ini memaksakan karena mereka orang Yahudi, kenapa tidak bahasa Ibrani saja kan? Tuhan memakai bahasa Yunani, itu urusan sampai hari itu hak ini dia. Pak Alberto, banyak orang wilayah yang Israel Utara itu nggak memahami Ibrani, mereka pakainya masih pakai Aramaik kalau tidak salah. Hafalan-hafalan Iya, juga bukan masih di situ pakai Aramaik. masalahnya. Anda memang mengatur Tuhan ketika dia memilih bahasa itu untuk dipakai untuk menuliskan firman-Nya. Anda mau? Ya, berarti mereka Tidak tidak suka. paham maksud saya. Maksud saya mereka akan tidak paham kalau menggunakan bahasa Ibrani, Pak. Jadi apa gunanya petunjuk itu diberikan Bukan kalau nggak paham? maksud saya adalah di dunia ini ada berapa bahasa, banyak kan? Kenapa Tuhan memilih itu hak dia? Anda mau protes? Kita nggak bahas dunia ini, Pak. Masa Yesus, Iya. mereka menggunakan bahasa apa itu maksudnya? Selama itu bahasa di dunia, ya termasuk Al-Quran Anda, selama itu bahasa dunia itu bisa dipahami. Maksud saya adalah mengapa Tuhan memakai bahasa Yunani? Itu urusan dia, sama seperti Yesus ketika dia ada di dunia ini, dia banyak mengutip atau mengatakan dari perjanjian lama. Artinya apa? Dia mengakui terjemahan itu. Kan? Contohnya, Pak, Jadi saat kalau ini Anda, Bapak menggunakan jadi kalau Anda terjemahan mengatakan itu, mengapa ternyata terjemahan itu salah dalam penerjemahannya. Apakah terjadi Salahnya seperti di itu mana? nanti kepada umat Israel? Kan enggak. salahnya di mana? Apakah Tuhan Kalau berbuat contohnya, seperti itu? salahnya di Ya, mana? koreksi yang baru-baru ini dilakukan oleh LAI aja kan terlihat ada perubahan Apa itu? penerjemahan. Perubahan yang di mana? Saya sudah katakan tadi, penerjemahan atau terjemahan tidak ada yang sempurna. Jadi kalau misalkan ya sebuah kata tidak tepat diterjemahkan, maka lihat ke dalam bahasa aslinya tadi. Tapi kalau kita mengatakan apakah Tuhan itu melakukan cara yang sama yang tidak sempurna itu kan tidak? yang mana itu? Tentunya Tuhan akan menyampaikan secara yang sempurna yaitu dengan menggunakan bahasa mereka di situ Iya. pada masa itu. Alkitab mengklaim dirinya sebagai firman yang sempurna atau sebagai hal yang sempurna. 2 Timotius 3, 16, 17. Poinnya adalah ketika Tuhan memakai bahasa itu jangan Anda protes karena itu bahasa yang bisa dipahami. Sama seperti Al-Quran Anda ditulis dalam bahasa Arab. Saya nggak berhak untuk kenapa tidak bahasa Indonesia kan begitu? Tidak bisa. Kalau Anda berkutat di sana. Masalahnya bukan itu kan klaim, Pak, klaim. Buktinya kan belum ada kalau bangsa itu pada masa itu menggunakan bahasa Romawi, Yunani. Belum ada, Pak. Yang mana? Belum bisa dibuktikan juga karena orang Israel Yang tidak mana? mengakui adanya tokoh Yesus. Ya, nggak ada, Pak. Jadi Buktinya kalau di mana? Anda lihat ya, kalau Anda pelajari sejarah membuktikan bahwa kekaisaran sebelum kekaisaran Romawi itu datang, kekaisaran dari Yunani juga ada yang atau kerajaan Yunani juga
saat itu sudah ada di sana. Artinya apa? Bahwa bahasa itu sudah terkenal. Masih ingat tadi saya kata sebelum Belum tentu, Pak. sebelum Kalau penjajahan terjadi Dengarkan pun ya, Indonesia dijajah 350 tahun lebih tidak menggunakan bahasa Belanda semua, Pak. Tidak bisa Iya, dibuktikan dengan cara itu. Yang saya maksudkan, coba perhatikan ya. Di kota Alexandria, Mesir, sebelum Yesus datang ke dunia ini sudah diterjemahkan itu Alkitab ke dalam bahasa Yunani, perjanjian lama. Artinya bahasa Ya, banyak buktinya, Pak. Inggris itu Bahasa India dijajah Inggris berapa ratus tahun, Pak. Mereka tetap pakai bahasa India sampai hari ini. Ya. Iya, tapi Cina dijajah Inggris berapa lama? Mereka tetap pakai bahasa Cina. Jadi Iya, itu nggak tapi terbukti, pengaruh Pak. Itu itu hanya tetap klaim. ada. Iya, itu pengaruh itu tak Pengaruh sama boleh. seperti bahasa Inggris. Pengaruh boleh. Iya. Pengaruh tetapi- boleh. Masalahnya yang saya Iya. sampaikan tadi, Pak, orang di sana tentunya memakai bahasa mereka. Kalau Tuhan menyampaikan petunjuknya secara sempurna, harusnya menggunakan bahasa umat yang di sana pada masa itu. Paham maksud saya? Itu menurut Anda. Karena apa? Karena Anda berpikir kalau Menurut bahasa ilmu itu- pengetahuan, Pak. Nah, karena apa? Dapat dibuktikan, boleh dibuktikan bahwa bahasa Yunani itu sangat terkenal di zaman dahulu. Itu tidak bisa dibantah itu. Kan? Sama seperti bahasa Inggris sekarang ini, hampir seluruh dunia mengenalnya. Jadi Anda tidak Kondisi bisa situasi berpatokan. masa itu beda dengan sekarang, Pak. Nggak sama itu. Sama saja, karena bagaimanapun kalau kita lihat pengaruh dari Yunani itu masih ada. Jadi Anda jangan berkatakan tidak bisa pakai Indonesia bahasa. merdeka 70-an tahun yang lalu, Pak. Orang Jawa tetap Iya, bukan. berbahasa Jawa, orang Padang tetap berbahasa Betul. Padang, orang Aceh tetap berbahasa Betul. Aceh, ya. Iya. Tapi apa yang salah kalau misalkan Tuhan memilih bahasa itu? Memilih bahasa Yunani. Coba. Salahnya Yang salah. penyampaian sempurna, Pak. Jadi umat manusia Bukan yang di tidak situ tidak akan paham dengan sempurna. Bagaimana tidak sempurna sementara Alkitab mengatakan ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang dibaptis. Baru pasal berikutnya kisah para rasul 5.000 dan Kalau seterusnya. benar 3.000 orang dibaptis, Pak. Hari ini Israel tentunya sudah banyak warganya yang Kristen. Ternyata tidak. Sampai saat ini Gimana itu? Israel dipenuhi orang Yahudi, bukan orang Kristen. Itu karena Anda berpikir kalau bahasa itu harus bisa membuat orang percaya. Tidak. Yang saya maksudkan adalah bahwa Tuhan berhak memakai sebuah bahasa untuk menuliskan firman-Nya. Bang Tidak bisa Anda Roberto, mengatakan, jangan asumsi terus. Pakai data Bukan dong, asumsi. Bang Roberto, jadi Bukan enak. Saya sudah katakan tadi, perhatikan. Saya mau nggak pakai Saya asumsi? sudah- Pak Roberto sudah mau nggak katakan dengar tadi. asumsi saya? Tahu nggak? Itu apa tadi? Mau dengar Itu nggak? mengenai Yakobus itu adalah yang bisa menerjemahkan bahasa Ibrani ke Yunani. Tukang batu aslinya. Sejarahnya ada tukang batu. Masa? Dia bisa makanya diajak ikut konsili. Oh, Yakobus tukang batu ya? Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Coba dengarkan, kan saya sudah katakan tadi, sebelum Yesus datang ke dunia ini, perjanjian lama telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Berarti bahasa itu tidak salah dipakai. Alberto. Kenapa? Topik kita tadi di sini itu yang diterjemahkan LA itu nggak sesuai gitu loh. Itu topik kita di sini tadi. Iya, makanya saya katakan dari awal. Gini, Pak, masalahnya gini, tidak ada Pak. yang sempurna. Nah, kemudian ketika LAI itu tidak sempurna menerjemahkan apa yang terjadi di Yunani, itu yang diimani sama Pak Alberto itu terjemahan dari LAI. Itu loh, Pak, masalahnya, Pak. Paham? Makanya saya katakan tadi, Gimana, Pak? karena terjemahan itu tidak ada yang sempurna, maka saya sudah buat tadi dua gambarannya. King James Version dengan American Standard Version, dua-dua itu sangat dekat dengan aslinya. Bahasa Inggris kan gampang. Oh, Pak. King Bisa James. diketahui. Ya, Yakin? King James Version. Oh gitu. Ya. Ya. Jadi Yakin? maksudnya adalah Nggak mau ganti ya? maksudnya adalah bahwa bahasa apapun itu selama itu mendekati atau pas dengan aslinya tidak jadi masalah. Contoh, ya. Dekati, Pak. Gabrul malah, Pak. Dibuktikan kata aja, bukan mendekati, Pak. Iya, kata baptizo itu dalam bahasa Yunani artinya
aku dikuburkan atau aku diselamkan. Kan? Tapi Buka karena tidak Pak ada KJP Bang bahasa, Epa. sebuah gambarannya, gambaran, jangan langsung ketawa. Harus Sebuah kuliah, Pak Oberto gini, Pak Oberto sebelum artinya mengejudgment. sebuah bahasa itu bisa dialihkan alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang disebut dengan baptis. Benar, iya. Itu Bisa maksud saya. Jadi Nah, bisa dialihkan, tapi mari kita melihat apakah sempurna. Mari kita lihat pada Markus pasal ke-16 nomor yang ke-8 ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka ya. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut ya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan kekal itu. Nah, kita lihat. Kalau kita belah teksnya dengan King James Version, ya kan? Dengan King James Version, Raja James, di mana engkau dalam King James pada Markus pasal ke-16 nomor yang ke-8. Nah, dalam King James Version. Oke. Sekarang kita lihat dalam King James Version. Nah, sekarang sudah terunduh King James Version. King James Version. Nah, Markus pasal ke-16 nomor yang ke-8 ya. Kita lihat. Nah, Markus pasal ke-16 nomor ke-8, dalam King James Version cuman satu paragraf ya. Simsalabim abrakadabra halelupa ya. Dalam terjemahan Lembaga Terjemahan Biblos Indonesia beranak menjadi 2 paragraf. Nah, ini yang mana yang salah? nah, itu Ini yang kayak gini kok firman penerjemahan Tuhan. seperti apa itu? Nah, Beranak menjadi dua paragraf. Tadi, itu saya Bisa sudah beranak. katakan tadi, penerjemahan lai itu bisa saja salah. Saya sudah katakan dari awal kok, sebuah penerjemahan tidak ada yang sempurna, kan? Apa kurang jelas itu? Maka kalau kita Nah, lihat, berarti ini salah ya? Jelas ini salah? oh iya, Beranak 2 paragraf. karena bagaimanapun, ya penerjemahan itu adalah dilakukan oleh manusia, sama seperti Al-Quran Anda itu juga diterjemahkan kadang-kadang, toh? Artinya bisa saja salah itu. Iya, tapi sebanyak itu rasanya fakar Pak yang di sana Pak, bukan kroco-kroco Pak. Manusia, ya anak manusia. Fakar itu Pak. Jadi bisa saja Ya, salah. tapi sebanyak itu Ya, loh, 2 bisa paragraf. saja tuh. salah. Dalam King James Version ya cuman satu paragraf pada ayat ke-8 ini kan KJV ya. Nah, ayat 8 cuma satu paragraf. Simsalabim abrakadabra halelupa dalam terjemahan Lembaga Terjemahan Biblos Indonesia beranak menjadi simsalabim abrakadabra halelupa menjadi 2 paragraf. Nah, pertanyaannya mana yang salah? Begitu. Yang begini kau bilang hilaf. Jadi ayat 8 itu kalau kita baca dalam King James, so they went out quickly and fled from the Udah enggak usah ini kau lihat ini cuma satu paragraf. Itu Di atas itu 2 salah paragraf. juga, Pak. Perhatikan Kau bilang sama? itu bisa saja salah. Bisa saja Nah, salah. kau bilang Saya sama. sudah bilang salah. Nah, berarti ini salah. Bisa saja Berarti ini salah ya. Bisa Berarti ini saja salah, jelas? Berarti ini salah. Bisa saja salah. Berarti ini salah. Salah di sana. Iya. Ini salah, 2 paragraf salah ya. Penerjemahan itu pertanyaan Anda. Sekarang apa yang membuat itu menurut Anda bahwa pesan suci keselamatan itu salah? Ya. Kenapa salah? Ya karena ini beranak pinak menjadi 2 paragraf. Di King James Version cuman 1 paragraf. Simsalabim abrakadabra dalam Lembaga Terjemahan Biblos Indonesia beranak menjadi 1 paragraf. Karena dalam bahasa Inggris kalau Anda itu Anda itu jujur, kalau Anda kepada bahasa Inggris, sebuah kata dalam bahasa Inggris itu bisa saja memiliki arti atau bisa
panjang dalam bahasa Indonesia. Kan? Ya tapi nggak mungkin beda paragraf, Pak. Kalau sampai makanya satu saya paragraf katakan, itu bukan lagi beda, Pak. Apa Anda tidak dengar atau memang sengaja Anda tidak pura-pura nggak dengar bahwa sebuah penerjemahan tidak ada yang sempurna. Nah, berarti Udah jelas LAI harus digugat, itu salah, harus dihapus. Setuju? Ayo Pak Oberto, Itu sebenarnya gugat aja boleh. Pak Oberto. Contohnya saja, Nah, iya, saya Pak. sudah katakan ya, 1 Korintus 16 ya ayat 1 dan 2 mengenai pengumpulan uang bagi orang Kristen atau orang kudus. Saya nggak bahas 1 Korintus, Tong. Saya bahas ini Markus 16 nomor 8, bukan Korintus. Sebagai contoh, dengarkan baik-baik Hah? sebagai contoh. Enggak, ini di depan kamu juga contoh. Terus ini depan kamu ini apa kalau bukan contoh? Hah? Sebagai Ini depan kamu ini apa, gorengan? Anda bahwa Ini depan kamu ini gorengan, itu bukan contoh. dengarkan Ya? dengarkan dulu, dengarkan bahwa itu bisa saja salah seperti dalam 1 Korintus 16. Itu maksud saya. Bukan bisa saja salah lah, memang ini salah, bukan bisa saja. Sebab kenapa? Dalam King James Version pas Markus pasal ke-16 nomor yang ke-8 itu bukan bisa saja salah, Tong, ya. Dalam bahasa Inggrisnya cuma 1 paragraf. Simsalabim abrakadabra haleluya dalam terjemahan Lembaga Biblos Indonesia beranak pinak menjadi 2 paragraf. Dan itu jelas, kamu 151 juta mata memandang di sini bisa melihat semua. Iya, saya paham maksud Anda. Yang Anda tidak pahami adalah bahwa dari tadi saya katakan, sebuah penerjemahan bisa saja tidak ada yang sempurna. Apa kurang jelas itu? Mau saya ulang-ulang lagi? Apa Anda ini tidak normal pendengarannya? Hah? Coba saya tanya sekarang. Kita sudah jelaskan berulang kali, saya sudah Anda pulang ke balik Pak, situ kayaknya bentar, Anda aku ini lurusin punya dulu. masalah dengan pendengaran. Kan? Sekarang Pak, mau gini, kita Pak. bahas apa? Kalau kesalahan itu contohnya seperti Kurios diartikan sebagai nabi, itu baru salah, Pak. Ya, tapi ini 1 paragraf jadi 2 gitu loh. Itu bukan salah itu. Artinya apa? Ditambahin gitu loh. Ya karena mungkin saja saya kata-kata bisa saja dari 5 manuskrip itu mereka ambil mana sebenarnya, bisa saja. Itu tidak saya tahu. Makanya saya katakan tidak ada penerjemahan yang sempurna. Tapi ingat, ke-66 buku dalam Alkitab itu sudah cukup membuat orang selamat untuk memilih pengetahuan dan iman. Itu saja. Kalau ada di sini kesalahannya, memangnya Anda ini sebagai apa? Mau mengartikan Alkitab menurut keinginan Anda? Oke, nah boleh. sekarang ya lihat kita bacakan original teksnya yo. Kai exceltosai efugon ya. Kai exceltosai tahu epugon ya. Oputo menemeo eigengar autastromos kai ekstasis kai oden eipan eifo bontogar. Nah, berhenti pada Markus pasal ke-16 nomor yang ke-8 ya. Dalam original teksnya berhenti pada eipobontogar yang artinya karena takut ya. Nah, simsalabim abrakadabra haleluya ya. Dalam Lembaga Terjemahan Biblos Indonesia beranak pinak menjadi 2 paragraf yang tidak sesuai dengan original teksnya. Begitu. Yang original teksnya cuma 1 paragraf ya. Di dalam ini terjemahan beranak pinak menjadi 2 paragraf. Pertanyaannya, pada paragraf yang kedua dikutip dari mana, Tong? Nah, itu saya sudah. Saya jawab, Bang. Selamat malam. Malam. Sekitar 5 Malam. sekitar 5.000 itu manuskrip. Dengarkan. Itu bisa saja dari 5 manuskrip ini mereka terjemahkan sehingga dapat seperti itu. Kalau Tapi bisa ingat, saja antum asumsi namanya. Anda bukan asumsi. intinya. Intinya Anda sudah baca semua asumsi, nggak ada bukti kan? manuskrip. Nggak ada data kan? Share screen. Anda percaya bahwa manuskrip Nggak ada bukti kan? Perjanjian baru Bisa itu 5.000? jadi kan? Nggak percaya. Yang dibutuhkan percaya. itu pastinya. Bukan bisa jadinya. Iya. Jadi 5.000 Ya buka manuskrip aja on itu. cam beres. On cam beres. 5.000 manuskrip itu On cam Anda aja beres, sudah nggak usah pelajari. nyebutin 5.000. Belum pelajari toh? Saya punya kok 10.000. Itu di Laci ada. Iya. 10.000. Jadi kita jangan lari ke sana. Yang kita Pak bahas di sini Alberto. apa sebenarnya intisari daripada Alkitab.
Itu Intisari untuk keselamatan. Kita nggak bahas intisari, nutrisari, marimas, jasjus, kita nggak bahas itu. Kita bahas ini teks yang kamu lihat di depan mata ini loh. Iya, tidak ada masalah kalau terjemahan itu saya sudah katakan tidak semua yang sempurna. Coba Stephen mau bilang apa? Iya, ada mau bertanya ini. Soal paragraf 1 jadi 2. Itu pertanyaan saya seperti ini, Bang. Ya, yang ditunjukkan itu sebagai contoh Markus 16. Nah, terus? Ini saya mau bertanya. Jadi kalau Alkitab itu, jadi kalau itu kan dari paragraf 1 jadi 2, apakah Alkitab itu tidak benar ya, Bang? Kita nggak bahas ini benar atau tidak. Kita cuma pengen tahu paragraf kedua ini dikutip dari naskah yang mana. Karena dalam original teksnya cuma 1 paragraf. Iya, maksudnya begini, Bang. Jadi entah dia mau jadi 1, mau jadi 2, mau jadi 3, pertanyaan saya, kan iman seseorang itu tidak bisa diukur dari situ, Bang. Oh, kita nggak bahas iman, Bang. Kita nggak bahas iman. Begini. Kita nggak bahas iman. Perkara benar atau tidak itu kembalikan karena keimanan kalian. Cuman pertanyaannya, fakta memandang original teksnya cuman 1 paragraf. Ya, simsalabim abrakadabra. Dalam terjemahan beranak pinak menjadi 2 paragraf. Ya, tapi pertanyaan saya yang kita bahas teksnya bukan imannya. Kalau kitab suci itu salah, contoh Alkitab itu salah, kemudian mungkin kitab-kitab yang lain dari agama yang lain juga salah, itu bagaimana, Bang? Kalau Abang selalu membandingkan dari paragraf 1, paragraf menjadi 1, paragraf 1 menjadi 2 paragraf, yang maksudnya Abang ini apa maksudnya? Ya. Harusnya maksud saya itu pengen tahu agar di mana kalau misalkan terjemahannya 2 paragraf, ya. Bagusnya original teksnya harus juga 2 paragraf, begitu supaya setara, begitu. Tapi di sini kita melihat fakta memandang, ya, dalam original teksnya cuma 1 paragraf, simsalabim abrakadabra. Dalam terjemahan beranak pinak menjadi 2 paragraf, yang dimana pada paragraf kedua ini teksnya tidak terdapat dalam original teksnya, begitu. Abangnya maunya jadi Tuhan. Kalau mau dibanding-bandingkan dari 1 paragraf jadi 2 paragraf. Lah justru itu kita mau pengen tahu Tuhan kalian itu berfirman 1 paragraf atau 2 paragraf. Begitu. Kalau makanya Anda kalau misalkan sudah tahu kalau original teks itu merupakan firman Tuhan, ya, pertanyaannya, you mengikuti Tuhan atau mengikuti manusia? Sebab yang namanya terjemahan itu merupakan perbuatan tangannya manusia. Begitu. Tuhan mengikuti manusia atau manusia mengikuti Tuhan? Begitu. Kalau Abang mengikuti siapa? Tuhan yang mana? Nah? Oh, kalau permasalahan Tuhan itu nomor 9. Yang mana? Kalau permasalahan Tuhan itu nomor 9. Cuman yang saya pengen tahu itu Tuhan Anda berfirman cuma 1 paragraf. Anda terjemahkan beranak pinak menjadi 2 paragraf. Ini yang benar yang mana? Perkataan Tuhan Anda atau perbuatan pabrik cetakan? Oh, jadi kembali kepada iman. Berarti sekalipun cuma 2 paragraf harus cuma iman gitu. Punya iman orang Kristen. Kalau Abang itu mengimaninya orang Islam, ya jawab Abang pakai imani data orang lah. Islam. Asumsi doang apaan sih? Nah, itu dia kan. Nah, pakai data dong. hati iman ya. Oke, kalau berarti kalau kita lihat sama bicara, pakai iman ya. Oke. Kalau kita lihat bahwa Alkitab Bantah Perjanjian pakai Lama data lah. itu Aduh, dengan nggak ada yang Perjanjian syarat Baru gini. itu Nggak ada yang dituliskan dalam 2 bahasa yang berbeda, kan? Setiap bahasa itu memiliki karakter masing-masing. Contohnya dalam bahasa Inggris saja. Aduh. Itu coba dengarkan dulu sebuah Jadi kata pakai iman ya. Bisa dua karakter apa ente? Sebuah kata itu bisa saja berarti lebih dari 1 dalam bahasa Indonesia. Itu yang tidak bisa kita abaikan.
Oh, Jadi kalau Anda berkata artinya ditulis semua berarti Nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Amin, haleluya. Artinya ditulis semua Bisa, Pak. Jadiin aja kamu Jadi kalau sekalian, jangan Alkitab. jadi kalau misalkan ya di dalam Markus 16 ayat 8 itu intisari dari perkataan itu apa menurut bahasa aslinya? Coba kita lihat ya. Saya tidak membahas yang namanya intisari. Maksud saya adalah selama itu penerjemahan, makanya saya katakan penerjemahan tidak ada yang sempurna. Selama, ya perhatikan, selama penerjemahan itu dilakukan manusia bisa saja salah. Saya sudah katakan dari awal itu, makanya tidak penerjemahan yang sempurna. Tapi bahasa aslinya itulah yang benar. Saya sudah katakan berulang kali itu. Dan yang paling mendekati ke situ adalah King James dengan American Standard Version tadi yang sudah saya katakan. Tapi Anda selalu mengatakan, oh bagaimana ini, bagaimana? Ya tanyakan sama apa? Sama lain kalau Anda tidak puas. Kan begitu masalah. Masalah Anda bukan masalah kami. Aduh. Karena itu sudah dari apa? Dari pemerintah. Pak Alberto, halo, tes 1 2 3. Halo. Nah, Halo. gini Pak Alberto, maksudnya Bang Sueb itu ngasih tahu Pak Alberto kalau seandainya LAI itu gabrul. Itu Pak Alberto, kita baik hati ke Pak Alberto ngasih tahu itu kalau LAI banyak salahnya. Itu menurut Anda. Nah, apakah kita yang harus memperbaikinya? Jangan, bukan kita. Itu tugas Pak Alberto harusnya. Kenapa selama ini para jemaat? Bukan menurut saya. Itu menurut Coba. Boleh saya jawab. Kalau menurut saya ya, selama terjemahan itu dibuat manusia itu pasti ada kesalahannya. Tetapi bahasa aslinya tidak. Makanya saya katakan, sebuah bahasa, sebuah kata, itu kita lihat apa sebenarnya bahasa aslinya. Contohnya tadi, proskuneo yang dibawakan tadi. Itu bisa saja berarti ganda. Bisa artinya menyembah, bisa artinya menghormati, dan sebagainya. Jadi poinnya adalah, jangan kita menyalahkan karena penerjemahan itu tidak benar dalam konteks ya kalau Anda tidak puas pergi ke lain. Bagi kami itu kami bandingkan saja dengan bahasa aslinya. Itu poinnya. Dibandingkan apanya? Anda bisa bahasa aslinya. Anda bisa tujuan bahasa. Tujuan Alkitab dituliskan itu ada dua. Apanya mau dibandingin? Dengarkan dulu. Memangnya saudara saya tidak ada yang bisa bahasa Ibrani. Anda jangan. Kalau Anda itu mau berdiskusi bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani, ada teman saya. Sikit akshaf, smart akshaf. Tikrai hitha akhshilha, ya. Labo bakhadar sel Mar Abdul Amir Shali, ya. Omerat iti akshaf. Anahnu ragawatha. Bifakasha. Apa artinya itu, Pak? Apa artinya tuh, Pak? Bang Sueb mau ke belakang itu. Pusing mikirin Bapak artinya, Pak. Itu. Saya dari awal sudah saya bilang kita tidak membahas bahasa di sini. Selama Alkitab itu diterjemahkan benar, kita terima. Karena saya sudah katakan tidak ada penerjemahan yang sempurna. Markus pasal ke-16 nomor 8 kai exceltosai taku epugon apoto meneneo eihende autas tromos kai ekstasis kai audeni auden eipon eipobon togar. Ya, pada Markus pasal ke-16 nomor yang ke-8 berhenti pada eipobon togar. Satu paragraf. Ya, simsalabim abrakadabra beranak dalam terjemahan beranak menjadi 2 paragraf di sini. Begitu. Ini yang kau bilang sempurna. Hah? Ini sikat gigi dulu, Tong. Bahasa aslinya sempurna. Bahasa aslinya sempurna. Lah, berarti terjemahannya gimana? Nggak sempurna ya? 5.000 manuskrip itu bukan sedikit loh. Anda sudah lihat. 5.000 manuskrip ini cuma 1 paragraf, Nona cantik. Itu manuskrip dari mana itu? Manuskrip apa dipakai itu? Coba.
Textus receptus. Kalau misalkan kamu punya yang lebih tua lagi, kamu tunjukkan yang memang dia 2 paragraf. Dari tadi kamu tidak tunjukkan. Saya sudah tunjukkan sampai di berapa mata, 143 juta mata memandang. Data yang saya tunjukkan, terjemahan 2 paragraf, original teksnya cuma 1 paragraf. Kamu tidak membantah, kamu nge-rap seperti Eminem. Karena Anda berpikir bahwa sebuah bahasa, kalau terjemahkan dari sebuah bahasa ke bahasa yang lain, harus persis seperti itu, sementara karakter dari sebuah bahasa itu tidak Anda abaikan. Itu yang saya maksud. Jadi kalau Anda berteriak-teriak seperti orang gila di situ, aduh, di blok kayaknya di sini nih. Yang saya maksudkan di situ, jadi Anda jangan membuat sesuatu atau asumsi seakan-akan Alkitab itu salah. Tadi sudah ditanyakan Saudara Stephen. Jadi maunya apa? Enggak. Jangan menuduh, Bang. Berapa? Dari tadi Bang Sueb nggak pernah menyalahkan. Tak ada yang menyalahkan. Poinnya adalah saya kan sudah tantang dari tadi Anda ini. Mari kita bahas mengenai keilahian dan kemanusiaan Yesus menurut Alkitab Perjanjian Baru. Enggak, itu tadi kan pertanyaan Bang Sueb kan simpel itu, Bang Roberto. Itu yang mana yang benar itu gitu. Kalau misalnya kalau ada manuskrip yang memang dia 2 paragraf mana gitu. Itu simpel sih, dari tadi Abang nggak jawab. Itu manuskrip itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bisa saja itu memiliki seperti tadi paragrafnya. Jadi yang benar adalah bahasa aslinya, kan saya sudah katakan itu. Atau gini mungkin izin kita coba ini ya, ini di blog. Atau mungkin Pak Obed itu maksudnya ranahnya tafsiran lah, mungkin gitu ya maksudnya ya. Kalau masuk ke ranah tafsiran gimana itu terjemahan LAI itu? Bisa saja ke ranah kesana karena begini ya. Boleh saja atau bisa saja. Karena deadlock tadi kita udah nggak bisa maju-maju. Coba dengarkan. Bisa saja penerjemah dari LAI itu tidak memahami bahasa itu. Sehingga mereka mungkin terjemahkan dari terjemahan King James dan juga American Standard Version. Bisa saja. Aduh, Pak, tapi maaf loh Pak, kalau bisa saja itu asumsi nanti malah Bapak yang ini sentil juga sama LAI, nggak enak. Maksud saya begini, sebagai biar kita berkembang lagi diskusinya, apakah maksudnya para terjemahan versi LAI ini masuknya ke ranah tafsiran? Jadi ada tambahan. Saya beberapa kali diskusi dengan beberapa Kristen ketika masalah pembahasan ini, maka mereka akhirnya menyepakati terjemahan LAI itu sudah include arahnya ke tafsiran juga gitu. Kan sudah saya katakan, tidak ada penerjemahan sempurna. Sempurna itu artinya apa? Coba saya tanya Anda. Loh, masa pertanyaan saya nggak dipahami sih Pak? Iya, makanya sehingga bisa dikatakan terjemahan LAI itu sudah include tafsirannya gitu. Makanya kan ada tambahan-tambahannya gitu loh Pak. Kalau saya sudah katakan tadi, bisa saja itu seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada penerjemahan yang sempurna. Hendik ya? Oke. Itu sudah saya katakan itu. Tapi Anda berkeras seharusnya 1 paragraf. Pak, aduh, ini jadi gimana sih? Iya, makanya Pak, saya bilang tadi kalau terjemahan kan itu kan dibikin 2 paragraf untuk menyempurnakan kan, maksudnya itu memasukkan paham arah tafsiran gitu loh. Kan sudah saya jawab itu tadi. Bisa saja apa itu jawabannya? Semacam itu karena apa? Karena itu penerjemahan tidak sempurna, bisa saja itu semacam tafsiran. Kan sudah bisa saja ke sana arahnya. Itu jadi, kalau memang Jadi perhatikan. Kalau jadi memang apalagi kalau seperti itu ya bisa saja. Mari kita ke bahasa aslinya. Silakan Bang Albi, nama sumber 8 apa itu bilangnya? Bentar, aku buka dulu. Di situ ada 1 paragraf doang itu. Apa ini yang kembali ke itu ya? Markus 16 ya? Coba Bang Albi dibaca Bang Albi. Kan, apa itu? Ayat 8. Di versi bahasa Arabnya cuma ada 1. Versi pendek. Silakan Bang Albi. Lalu poin Anda apa sebenarnya dengan membuat itu? Kubur dan ada wahira ittahad ikhdatahunna wa lam yalqanna li ahdi syai'an li'annahunna kunna khaifat. Iya, cuma 1 itu, nggak ada lagi. Yunani bagaimana?
Dalam teksnya nih, model 8. Kai exceltosai taku efugon apoto menemeu eigen de autastromos kai ekstasis kai audeni auden eipon eifo bontogar. Eifo bontogar karena takut, ya. Karena takut. Ya, pertanyaannya pada paragraf kedua yang beranak ini dikutip dari teks yang mana? Sebab original teksnya cuma satu paragraf. Dari Yunani, Inggris sampai ke Arab cuma satu paragraf. Satu. You know? Itu terus sudah capek saya kasih mungkin tahu. ya mungkin gini Bang Oberto. Tadi kan yang disampaikan Ustadz Alif tadi itu bisa jadi mendekati kan. Jadi Bang Oberto mungkin buat aja statement karena yang menerjemahkan itu punya Roh Kudus misalnya begitu ya. Jadi asumsinya dikurangi dikit gitu maksudnya. Lanjut Saya Bang. tidak tahu bagaimana Anda punya pendengaran ya. Saya sudah katakan tidak ada penerjemahan yang sempurna. Apa kurang jelas itu? Mau saya ulang-ulang lagi itu? Kalau penerjemahan tidak ada yang sempurna, ya kan saya sudah bilang kalau terjemah kalau itu coba antara dengarkan, kalau lafaz antara kalimat dengan kalimat yang lain. Lah ini ya ini udah beda lagi ranahnya sudah. Ini artinya penambahan di situ. Makanya sekarang saya bilang tadi udah dari- sepakat. Udah itu masuknya ranahnya memasukkan tafsiran gitu loh. Tadi kan Pak Orbe itu sudah sepakat. Saya memang beberapa Kristen bilang ya sudah, berarti LAI itu kan istilahnya sudah tafsiran dari original gitu. Iya. Ya bisa sudah saja. Tapi kalau memang begitu. Kalau kita lihat sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya itu ya itu cuma satu paragraf. Cuma dalam bahasa Indonesia dibuat itu berapa paragraf. Ya bisa saja itu dibuat seperti tafsiran tadi dalam konteks salah menerjemahkan. Karena saya tidak ahli sudah, bahasa Pak. loh. Kalau tafsiran istilahnya mau nambah 5 paragraf pun nggak masalah karena bukan menerjemahkan tapi memang loh kan tadi Bapak sudah sepakat katanya bisa jadi itu tafsiran. Saya membantu menyelesaikan case ini gitu. Karena deadlock dari Bapak sendiri kan tidak mengeluarkan data juga. Dan pembahasan Bapak tadi kan bisa saja saya bantu biar selesai. Apakah tadi makanya saya bilang maksudnya itu tambahan itu include memasukkan sebuah tafsiran karena tidak ada original. Bapak bilang bisa saja. Ya kalau bisa saja memang sudah. Saya kira kalau Anda ikuti apa yang saya katakan, sebenarnya nggak berlarut-larut ini. Karena saya sudah tantang Anda tadi untuk memperdebatkan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Artinya tinggalkan saja itu dulu. Karena kita Maaf kata Pak, kalau membahas ilahi, contoh gini, bisa saja kita memperdebatkan ada pohon besar itu Tuhan atau tidak. Itu nanti masalah keimanan, repot. Loh, iya, saya meyakini pohon itu Tuhan karena dia begini, repot gitu. Yang kita bahas kan argumentasinya dari mana gitu loh. Nah makanya Bapak tadi mengenai masalah tekstual ini sudah sepakat ya bisa saja, bisa jadi. Ya sudah kalau memang ada diyakini bahwa terjemahan LAI ini memasukkan juga include tafsiran maka ya sudah kita nggak akan perpanjang lagi gitu. Karena memang bukan hanya terjemah tapi memang memasukkan satu tafsiran gitu loh Pak. Saya sebenarnya bantu menyelesaikan case sih sebenarnya. Bang Alif. Kalau ada ya silakan Saudara Steven. Bang Alif, Siap, itu kan Komandan. soal terjemahan itu. Kalau saya pernah kan mendengarkan orang menerjemahkan, contohnya bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu jadi panjang. Padahal bahasa Inggrisnya hanya pendek. Ya kan secara logikanya begitu, Bang. Jadi mungkin saja seperti begitu ya. Iya, makanya saya bilang tadi pastinya? enggak loh, sepanjang-panjangnya yang panjang nggak mungkin sampai satu paragraf kecuali memasukkan satu pemahaman atau ranahnya dari sebuah doktrin atau apa gitu. Makanya saya bilang tadi ini ranahnya tafsiran, memasukkan gitu loh, di luar dari teks tertulis. Nah kalau kita mau sepakat di sini memang kita bisa selesai karena memang saya beberapa kali juga ya sudah.
bagaimana kalau mengatakan itu lagi? Bisa saja saya sudah katakan dari awal, tidak ada penerjemahan yang sempurna. Jelas? Aduh, iya udah ya. Nah, sekarang begini Pak kalau gitu. Nanti kalau masalah ketuhanan Yesus membahas dari kitab tertulis, maka kan bantah-bantahannya itu pakai yang tertulis Pak, bukan pakai doktrin. Kalau doktrin kita angkat tangan. Gitu loh ya. Kalau memang Bapak sangat tertarik membahas tentang ketuhanan Yesus tadi gitu. Nah, sekarang begini Pak lucunya. Ini mohon maaf ya. Kalau di sini penerjemahannya itu kan menambahkan satu paragraf kan, tadi sudah tafsiran. Nah, lalu bagaimana kalau menghilangkan kata? Nah, ini menarik. Gimana, Pak? Ya, jadi betul bahwa kalau ada kata yang dihilangkan gimana? Ya? Ya, kita harus kita katakan itu terjemahan yang salah. Apa kurang jelas? Mau bahas itu lagi? Lagi? Baik. Kita buka nanti Morris Web juga yang menguatkan. Nah, ini menarik. Saya mau respon dulu kepada apa yang Anda katakan. Aduh. Yang mana? Yang direspon pernyataan saya yang mana? Ya, Anda katakan harus memakai data kan? Harus respon. Ya iyalah. Nah, data di sini poinnya adalah, coba dengarkan, bahwa saya hanya memakai data Alkitab. Artinya iya apa betul. Ya, artinya kalau Anda memakai sumber yang lain, misalkan seperti ada saya dengar tadi konsili, seperti ada lagi apa lagi saya dengar, saya tidak akan terima. Dari tadi kita nggak bahas konsili Pak. Tadi saya kalau Bapak mengatakan tadi itu Alkitab ya, yang ini saya pakai ini juga Alkitab Bapak yang terkasih dalam nama penuh Mahagion. Contoh itu Anda langsung tangkap ekornya. Dengarkan dulu baik-baik. Jadi contoh seperti itu. Ini menarik, More. Nanti saya izin dulu ya, saya versi 2 bahasa, nanti mungkin dilengkapi dengan bahasa lain. Ketika ada pengurangan kata, maka konsekuensinya dia itu salah, berbohong. Nah, saya yang bantu data karena saya ngangkat. Saya izin Pak Amir. Silakan. Nah, ini menarik. Nanti kalau saya salah koreksi nggak apa-apa. Kita kan bahas nih. Kalau penambahan itu ranahnya tafsiran sepakat, tapi kalau pengurangan itu gimana? Nah, ini yang cukup menarik. Nah, karena begini. Ya, contoh kita baca ya. Ini sama-sama. Ini kan pakai Bible Bapak nih. Markus 19:29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, apakah terjemahan bahasa Indonesia ini sudah lengkap? Nah, ini menarik. Nah, misal kita dari kata KJP, ternyata ada satu kata. Berapa itu? Matius 19:29. Nah, di kata KJP ada kata ini, Pak. Or wife. Wife ini apa ya? Menurut Bapak bahasa Inggris itu wife itu apa ya, Pak ya? Pak Oberto. Boleh istri. Nah, kenapa kata istri ini di terjemahan bahasa Indonesia itu dihilangkan? Sementara di dalam bahasa Inggris itu ada. Oh, mungkin Kristen yang dari bahasa Inggris pingin istri nanti kali di surga, makanya dia hilangkan. Yang bahasa Indonesia nggak butuh, dihilangin aja deh. Apakah gitu? Nanti Bapak jelaskan. Atau saya pakai bahasa Arab. Orang Kristen Arab mau nggak dia dapat istri di surga, misal gitu ya. Kita buka, ternyata di sini 29 aulad mana tadi ya? Saya langsung persingkat. Oh, di sini nih kan. Imro'atun atau istrinya juga, perempuannya, pasangannya. Oh, ternyata memang Kristen Arab juga tidak dihilangkan kata istri. Mungkin dia nanti di surga mau dapat istri juga. Yang jadi pertanyaan, kenapa terjemahan LAI itu menghilangkan kata istri? Maksudnya apakah tidak perlu istri nanti di surga gitu kan? Ini pertanyaan asumsi sih. Tapi silakan Bapak gimana pertanggungjawabannya. Kalau tidak sesuai kata Bapak, maka bisa dikatakan itu salah kitabnya. Silakan Pak. Pak Amir coba perbesarkan saya dulu. Lain. Ini yang apa namanya? Nah,
Halo, boleh? Bisa Pak Amir coba bahaskan Larsa dulu. Aku mau tunjukin dalam Yunaninya. Tunggu. Nah, di sini pada Matius pasal 19 nomor 29 sebagaimana dikutip oleh Bang Alif tadi. Nah, di sini dikatakan kai pas hostis apeken oikias he adelpaus adelpas patera metera gunaika tekna agros heneken tomou onomatos hekaton taplasiona lemsetai kaizoin ionion kleronomisei. Nah, di sini ya terdapat metera gunaika. Nah, metera, patera, gunaika. Sini gunaika. Gunaika itu artinya istri. Nah, simsalabim abrakadabra, halelupa, ya. Saudaranya, perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak, istrinya kemana? Hilang, ya. Padahal kita melihat, ya, di sini, ya, pada strong number 1135, ya, pada strong number memang harus. Nampak ketawa. Saya sudah katakan itu kalau tidak ada di situ dari bahasa aslinya, berarti salah. Ya, pada strong number 1135 dari awal sudah saya katakan wife, tidak ada penerjemahan yang sempurna. Apa kurang jelas itu? Loh, Anda ini berarti mutar di sana. Pada Markus pasal ke-16 nomor yang ke-8 nggak sempurna juga ya. Karena dalam original teksnya cuma satu paragraf, ya. Apa namanya? Dalam terjemahan beranak pinak menjadi 2 paragraf. Lu jangan ketawa tong, ini kitab lu sendiri. Nauzubillah. Ini cuma 1 paragraf, beranak pinak menjadi 2 paragraf. Berarti ini nggak sempurna gitu. Anda yang tidak susah dalam mendengar. Saya sudah katakan tadi, saya sudah bahas tadi itu dengan Pak Alif atau Pak siapa tadi, bahwa itu salah penerjemahan. Lalu kembali lagi ke sana, membuang-buang waktu. Apa kurang jelas itu? Iya bang. Tidak di sana ada kan penerjemahan. fakar bang. Tadi fakar. Itu masa fakar kita bisa fakar. salah? Abang harusnya Iya. pertahankan dong. Itu terjemahan fakar, bukan kaleng-kaleng itu bang. Iya. Harusnya abang pertahankan. Yang namanya manusia bisa saja salah. Karena saya sudah kata tidak ada penerjemahan yang sempurna. Itu tidak menggoyahkan iman saya. Karena kalau Anda Anda misalkan mengharamkan penerjemahan, ya semua orang Indonesia harus bahasa Arab dong. Karena Oke, berarti kalau misalkan ada terdapat 2 paragraf, terdapat tambahan 1 paragraf, itu pengaruh iman ya? Nggak pengaruh iman? Bagi saya itu salah penerjemahan. Apa kurang jelas? Tidak ada penerjemahan yang sempurna. Anda ini punya otak Ya, apa sudah, tidak? Sudah diyakini More Sueb itu salah, terjemahan LAI itu salah. Ya kalau memang sudah meyakini begitu ya mau diapain? Mau apa? Iya. Pakar bisa saja salah. Coba kita lihat itu pakar pesawat. Masalahnya, iya masalahnya itu kan dicetak tuh. Iya, cuman poinnya begini Pak Obed, poinnya begini, maka udah diterjemahkan kan dipakai di beberapa daerah, terutama yang pakai bahasa Indonesia, misal, ya otomatis mereka menyampaikan firman Tuhan dengan kesalahan kan gitu, ada tersesat karena dihilangkan kata itu. Konsekuensinya ya, konsekuensi logisnya dari bahwa terjemahan LAI itu salah gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau memang mau dikatakan salah. Memang ada itu konsekuensi. Setiap pekerjaan ada konsekuensi. Dari awal sudah saya katakan, nggak tahu bagaimana sama saya ulangi sampai habis saya punya suara. Tidak ada penerjemahan yang sempurna. Mau bilang bagaimana lagi? Oh ini ada bukan. Iya, nggak ada yang kami bantah Pak. Bapak bilang begitu nggak dibantah, silakan. Malah kita saling membuktikan, bener nggak? Tetapi kawan Anda, teman Anda, pernyataan ibu kita ibu lagi astagfirullah, pernyataan bapak kita buktikan di sini gitu. Iya, makanya ya sudah kan tadi kata gunaika itu wife itu memang kalau tidak ada dalam bahasa aslinya, tidak ada dalam bahasa Indonesia, salah. Anda mau perpanjang lagi itu? Iya.
Oke, berarti saya umumkan dulu ya. Oke, berarti pada hari ini, pada hari Senin, tanggal ke-26 Juni tahun 2023, Jemaat Kristen dari perwakilan Kristen yang bernama Oberto Simanjutak mengatakan mengatakan terjemahan hasil buatan tangannya Lembaga Terjemahan Biblos Indonesia mengalami kesalahan. Jelas? Ya, sudah. Apa yang kalau saya mau ditahan? Pendeta, Bang, bukan jemaat. Pendeta, bukan jemaat. Itulah pokoknya. Siapa pendeta? Saya bukan pendeta ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan pendeta. Jadi